Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki R3 FF tahun 2021. Iya, kemarin kan di Gias LMPV itu lagi hot banget gitu kan, dengan adanya peluncuran dari Mitsubishi Xpander facelift yang kita udah bikin review sebelah sini. Kemudian juga dari Trio Astra, iya ada Daihatsu Xenia sebelah sini. Ada Toyota All New Avanza sebelah sini. Dan tentunya varian yang bisa sendiri yaitu All New Veloz di sebelah sini gitu. Tapi Suzuki nggak tinggal diam karena mereka meluncurkan edisi khusus varian flagship dari R3 yaitu R3 FF untuk melawan mereka semua. Apakah sanggup? Jadi apa aja sih bedanya antara R3 Sport yang menjadi basic mobil ini dengan R3 FF sehingga mobil ini mampu untuk melawan semua LMPV baru yang sangat kekinian itu? Yuk kalau gitu kita pas luar dan dalam. Start here. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian lebih keren dari R3 FF, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon menyambut Gias 2021 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di jasnya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM grade banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior yang berbasis R3 Suzuki Sport kini tampil makin racing dengan body kit yang beraksenkan merah serta atap two-tone yang membuat parasnya terlihat lebih sporty. Nah, Auto Junkies, Suzuki R3 FF tahun 2021. Iya, kemarin di Gias atau in Indonesia secara general itu kan LMPV lagi hot-hotnya banget gitu ya. Kemarin baru aja Xpander ada facelift, kemudian Trio Astra ngeluarin yang langsung glontorin baru gitu, mulai dari All New Xenia, All New Avanza, sampai All New Veloz gitu ya. Nah sekarang tentunya Suzuki tuh nggak bisa tinggal diam karena kan gempuran rival barunya itu udah advance banget. Jadi untuk R3 yang satu ini mendapat edisi flagship atau bisa dibilang edisi limited gitu ya. Ini adalah R3 FF dan mendapatkan berbagai macam tambahan yang kalian bisa temukan yang tidak ada di Suzuki R3 Sport yang selama ini udah ada banyak di jalan gitu ya. Reza dari CVT juga pakai R3 Sport gitu kan. Kita pengen kasih klarifikasi kalau kita udah pernah syuting R3 ini sebenarnya 2 kali. Iya, pertama kali pas launching di sebelah sini itu ada test drive-nya juga gitu ya. Termasuk yang kedua kali pas improvement di bagian bawah sini. Jadi udah lengkap banget. Di sini kita hanya akan menjelaskan bedanya apa sih dengan R3 yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Ini kan R3 yang the latest gitu kan, final atau finest form gitu kan. Bedanya di mana? Nah sekarang kita bedah. Tapi sebelum itu juga kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Wisnu dan Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizin kita untuk ngulas R3 Limited Edition yang sangat terbatas ini, karena nyari unitnya juga susah. Cuman ada sekitar 120-an unit doang se-Indonesia, dan ini konon di Indonesia tinggal sisa 10. So udah langka banget gitu ya. Kalau kalian pengen nanya-nanya, pengen nego-nego, pengen segala macam test drive, nanya promo dan lain-lain, kalian bisa kontak Mas Ricky yang Instagramnya di bagian bawah sini.
atau nomor teleponnya langsung di bagian sebelah sini gitu ya. Karena semuanya tentu ada promo dan promo pun menggiurkan banget. Ntar juga kita jelasin pas kita ngobrol sama Mas Ricky-nya langsung. Nah sekarang kita bahas eksterior dulu. Ada apa sih di mobil ini? Mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas pasti udah kelihatan ya. Kalau warna dari mobil ini itu berbeda dengan R3 lainnya karena warnanya itu mirip seperti XL7. Iya, dia tuh two-tone alias bagian atasnya itu warna hitam dan bagian bawahnya ini berwarna putih. Di sini pun udah dapat spoiler model Suzuki Sport kayak gini, ada emblemnya di sebelah situ gitu ya. Ini pun serupa dengan R3 Suzuki Sport, tapi ini two-tone. Kemudian di kaca belakangnya juga ada sesuatu yang mostly di rivalnya belum ada, yaitu udah dari Refogger, jadi udah canggih, termasuk bagian belakang sini. Perbedaannya juga sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Contohnya untuk dari badging sendiri, ini tetap mempertahankan R3 Suzuki Sport di bagian sini. Jadi ini bisa dibilang R3 Suzuki Sport FF gitu. Tapi ketambahan emblem limited yang ada di bawah R3 di sebelah sananya. Bawa lagi body kit. Ini pun lumayan serupa dengan Suzuki Sport, tapi di sini ketambahan beberapa aksen yang membuat dia tampil lebih racing lagi. Karena di bagian tengahnya sini itu aksen diffusernya dia berwarna hitam gloss dan di bagian sininya ada lining berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Termasuk merahnya itu nggak hanya di sini doang, tapi di bagian atas ini taillights-nya ini sekarang tadinya kan di bagian tengahnya ada chrome bar yang nyebrang gitu ya, garnish chrome. Sekarang garnishnya ini jadi kayak red chrome. Iya, jadi warna merah tapi dia chrome kayak gini. Jadi kesannya lampunya tuh kayak nyambung dari kanan ke kiri, bikin bodinya terkesan lebih lebar lagi. Termasuk di sini pun untuk urusan safety, selain dia udah ada reversing sensor di bagian bawah sini 2 titik, ada kamera juga di sini, tapi kameranya ada 2. Iya, kok bisa? Karena mobil ini menerapkan teknologi yang serupa juga di XL7. Dia udah ada digital review mirror yang langsung bisa kalian lihat feed ke belakang dari kamera yang ada di sini. Makanya kamera itu ada 2. Yang satu itu buat kamera mundur, yang satu buat kamera spion tengah. Jadi udah canggih banget lah. Taillights dia masih sama, tapi di kelasnya R3 gue udah cukup suka karena dia modelnya tuh LED bar kayak gini ya. Jadi udah cantik banget. Lampu remnya LED dots. Walaupun memang lampu sen, lampu mundurnya masih bohlam biasa, tapi secara tampilan dia udah lumayan modern di kelasnya. Kalau kita lihat bagian sampingnya, di sini baru kelihatan banget ya perbedaan warna dengan R3 yang varian biasa. Karena seperti yang gue bilang tadi, ini tuh mengadopsi konsep yang serupa dengan Suzuki XL7 selaku kakaknya. Sehingga atapnya dia sudah two-tone. Di atas ini dia berwarna hitam metalik, di bawah sini berwarna putih. Dan memang kombinasi warnanya itu hanya seperti ini ya. Jadi cuma ada satu pilihan warna untuk si R3 FF yang satu ini. White dengan black top seperti ini. Sisanya sih masih sama. Contohnya di bagian samping sini udah ada door handle chrome yang udah ada keyless entry kayak gini, jadi udah canggih, udah bagus lah di kelasnya gitu. Termasuk di bagian bawah, dia memang ada body kit yang mirip dengan R3 Sport, tapi lagi-lagi permainan warnanya bikin ini jadi jauh lebih pop karena di sini side skirtnya itu three tone. Ada yang body color, ada aksen hitam kayak winglet di bagian bawah sini, dan ada aksen merah lagi di bagian sini, sehingga tetap ground effects-nya itu kerasa lumayan racing, nyambung ke belakang dan depannya juga. Kemudian di sini pun kalian dapat side decal gini ya. Jadi decalnya tuh kayak racing stripe yang ke belakang tuh memudar dan ada garis-garis di bagian sininya, sehingga dari samping pun kesan racingnya lebih terjaga. Mungkin FF itu Fast and Furious kali ya, gue juga nggak tahu. Di bagian spion sini dia warnanya tuh nggak ngikut body, dia warnanya ngikut ke bagiannya. Jadi spionnya pun warnanya black gloss seperti ini gitu ya. Ini pun udah electric track, ada lampu sen di bagian sini, electric adjustment. Masuk ngomongin soal kaki-kakinya, di sini memang secara overall itu nggak ada bedanya dengan Suzuki R3 Sport selaku basisnya gitu ya. Tapi semenjak R3 Improvement yang satu ini, itu kan sudah mendapat pelek baru yang jauh lebih necis gitu. Yang sebelumnya kan pelek R3 tuh kayak menyedihkan gitu, cuman single tone. Tapi sekarang dia udah menggunakan pelek yang seperti ini. Dia model kipas gini, dan ini pun two tone polish. Udah lumayan oke lah, walaupun ukuran dia juga masih tergolong lumayan kecil, ring 15 inci. Tapi ya, kenyamanan R3 tetap salah satu yang terbaik di kelasnya, jadi gua nggak komplain di sana gitu. Ini pun kayak gue bilang, ring 15 inci dibalut dengan ban Dunlop NSF dengan ukuran 19565R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal lah di kelasnya, karena kan Avanza baru juga masih tromol, cuman Veloz yang baru dapat disc brake belakang gitu kan. Dan ini sudah ada VSC juga, jadi keamanan udah lumayan oke untuk di kelasnya. Dan tentunya ngomongin soal all new R3 apalagi varian FF nggak lengkap tanpa ngebahas bagian fascia depannya. Iya, karena di sini pun tampangnya untuk ukuran sebuah LMPV sudah tampil lumayan sporty. Iyalah, karena kan basicnya R3 Sport gitu kan. Perbedaannya
Di bagian grill sini sama seperti R3 Sport, dia grillnya berbeda dengan R3 biasa yang ada garis-garis chrome gitu. Dia full gloss black seperti ini dengan pattern yang lebih ke arah kayak honeycomb gini ya, kayak lebih sporty lah jauh dibanding R3 yang mungkin terkesan elegan. Di bagian bawahnya pun ada garis seperti ini yang juga sama kayak R3 Sport, dia warnanya black glossy instead of chrome kayak di R3. Jadi memang kesan sporty itu lumayan dapat secara menyeluruh. Di bawah juga bumper serupa dengan R3 Sport yang ada derel-derelan kayak gini. Sebenarnya ini gue agak kurang suka karena aftermarket banget gitu kan, tapi ya dikasih DRL udah lumayan oke. Karena rival-rival sekarang contohnya seperti Avanza sampai Expander facelift itu belum ada DRL sama sekali. Walaupun ini DRL-nya dipencet dan ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Kemudian, yang berbeda ada di bagian bawah sini karena walaupun dia body kita serupa dengan R3 Sport, dia body color tapi dia ada aksen-aksen lagi yang senada dengan di bagian side skirt dan di bagian diffuser belakang. Tetap ada logo Suzuki Sport di bagian depan sini. Dan dia permainan itu ada aksen gloss black di bagian sini dan ada aksen gloss black lagi di bagian kayak splitter depannya, termasuk ada a bit of red. Iya, sedikit touch warna merah di bagian sini yang bikin tampangnya tuh senada dan sangat sporty sekali. Kita sih suka gitu ya. Perlampuan ini sama seperti yang sebelumnya, memang dibanding rival-rivalnya ini aspek salah satu yang mungkin agak ketinggalan karena lampunya masih full bohlam, fog lamp di bawah bohlam, di atas ini proyektor tapi masih bohlam, tapi ya proyektor ya at least udah oke lah, tinggal kalian ganti LED bulb sendiri supaya bisa jadi warna putih, dan high beam serta sen pun masih bohlam semua. So dengan penambahan semua aksesoris dan upgrade di tampilan yang seperti ini membuat R3 itu tetap up to date dan mungkin siap untuk melawan rival-rivalnya yang kemarin baru aja mendapat update besar-besaran gitu ya. Sebut saja Expander, Avanza, Xenia, dan Veloz. Tapi salah satu daya jual terbesar dari R3 adalah banyaknya promo dan diskon yang kalian bisa dapat. Makanya sekarang gue sudah bersama dengan Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono buat ngomongin soal promo R3 yang mungkin kalian belum tahu. Oke, let's go. Mas Ricky, apa kabar Om? Apa kabar? Alhamdulillah. Balik lagi kita. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Nah, kepanjangannya FF apa, Mas? FF, kayaknya sih FF aja Om. Kayaknya sih FF aja. Iya. Banyak promo dong? Banyak pastinya. Nah, sebelum kita ngomongin promo, seperti biasa, mungkin Autojaki belum tahu nih mengenai price list. Jadi untuk R3 sendiri, dari tipe yang paling bawah sampai tipe yang FF ini yang paling atas yang paling baru, itu harganya berapa aja dan ada berapa tipe sih Om? Siap. Kalau untuk R3 kita ada 4 tipe ya sekarang ya. Oke, 4 tipe. Yang tipe basic aja kita ambil itu di tipe GL Om. GL manual itu di 220, 700. Untuk Matic-nya 230, 500. Oke. Nah, di atas GL itu kita ada tipe yang GX Om. Yang GX itu di 234 yang manualnya. Untuk yang Matic-nya 243, 850. Oke. Nah, dan di bawah Sport ini kita ada yang biasa ya, bukan yang FF ya. Itu untuk manualnya itu di 245 maaf. 350. Dan untuk yang Matic-nya 251, 150. Itu R3 Sport ya? R3 Sport. Sebelum ada ini berarti itu yang paling atas? Betul, betul. Oke, berarti sekarang untuk yang satu ini nih, yang edisi paling baru ini berapa sih Mas? Ini kalau untuk yang manual ini kita di 258. 258, 350. Oke. Matic-nya itu 268, 150. Jadi selisihnya itu 10 juta dari 10 juta. Tipe yang sport biasa. Oke. Betul. Soal promo, mulai dari diskon kali ya? Kalau untuk diskon kita yang special edition ini, yang FF ini kita 17 juta. Lumayan tetap di atas 10 juta. Betul. Cuman itu untuk yang harga yang tadi saya sebut itu sudah termasuk harga PPNBM Om. Oke. Nah untuk PPNBM itu sampai dengan akhir bulan ini aja ya. Jadi sampai akhir tahun ya? Sampai akhir tahun ini aja. Nah jadi kalau tahun depan pasti harga udah beda lagi tuh. Betul. Itu kenaikan estimasi 24 juta Om. Lumayan bang. 2022. Nah, kalau yang tipe biasa itu kita diskonnya 22 juta. Oh, lebih gede dari yang lagi. Tipe GL, GX sama Sport biasa itu 22 juta. 22 juta. Masih ada promo DP 0% khusus untuk PNS dan BUMN. Oke, kayak carry ya? Ya, kita ada bunga 0% juga khusus untuk tenor 1 tahun. Untuk tenor kita maksimal bisa 8 tahun juga. 8 tahun? Ya. 8 tahun? 8 tahun. Kok lama banget? Betul, 8 tahun? 8 tahun. Terus kita juga ada untuk cashback juga tambahan Om. Berapa tuh? Kalau dari saya itu sekitar 2 juta. 2 untuk juta. pembelian kredit ya. Pembelian kredit ya? Pembelian kredit. Up to 8 tahun? Betul.
garansi gimana dan lain-lain? Kalau untuk garansi kita, garansi mesin kita sampai dengan 3 tahun Om. Sampai dengan 100.000 kilometer. 100.000, oke. Kalau untuk promo R3 itu kita ada free jasa servis sama oli selama 3 tahun atau 50.000 kilometer. Oh, berarti jasa dan oli juga termasuk? Ya, sudah termasuk juga. Oke, tinggal gas ya berarti ya? Betul, tinggal gas juga. Satu lagi, ini kan kita unitnya limited ya. Jadi hanya 125 unit itu nasional. Oke. Jadi siapa yang mau unit ini kita di stok hanya ada 10 unit aja Om. 10 unit lagi? Ya. Secara nasional? Secara Jabodetabek. Jabodetabek? Ya. Oke, karena kan emang disebar ya. Betul. Semua ya. Kalian bisa kontak langsung ke Mas Ricky yang kontaknya ada di 0811 11 07800 atau bisa ke Instagram saya Om di Ricky_SBTMT. Itu aja. Oke, alamat untuk dealer sendiri di mana Mas? Di Jalan MT Haryono, Kaving 8, Wisma Indomobil Om. Gampangnya Wisma Indomobil aja sih. Ya. Kalian cari Wisma Indomobil, itu pasti langsung keluar Google, ya. itu langsung nyampe. Oke, siap. Untuk yang lain mungkin ada promo apa? Kalau untuk yang lain, untuk pickup Om, masih DP rendah di 3 jutaan. Carry? Kalau dulu kan masih DP 0 ya, sekarang udah ada DP-nya Om. Oke. Karena akhir tahun, jadi leasing agak lebih selektif. Oke, siap. Terus kalau untuk yang XL7 kita DP mulai itu 15 juta. Oh, DP-nya malah lebih rendah dari ini ya? Ya. Oh, karena kita ada promo khusus dari leasingnya Om. Budget minim bisa ke Wagon Om. Wagon bisa DP di bawah 10 juta. Wagon apa tuh? Wagon R. Masih ada? Yang kemarin kita review itu Om. Masih ada? Masih ada, masih ready. Udah discontinue, betul? Ya hanya beberapa stok aja sih Om. Sampai cepat dia dapat sih. Betul. Kayak yang gue bilang kemarin juga pas review Karimun Wagon R juga bareng Mas Ricky gitu ya. Jadi sekarang kan Karimun mungkin udah hampir diskon, bukan hampir diskon, udah discontinue sih gitu ya. Jadi kalau kalian pengen merasakan K-Car ala-ala Jepang gitu ya, ini kesempatan terakhir banget. Karena kedepannya Karimun udah bye-bye ya Om ya. Digantikan dengan Espresso yang kemarin digas nggak nongol. Kemarin ditunggu loh kemarin digas mana nih Espresso, kirain bakal nongol di akhir-akhir gitu. Kita di kuartal 2. Kuartal 2, oke. Kalau S-Cross facelift atau yang all new, semi new itu? Itu mungkin di kuartal pertama. Kuartal pertama itu mungkin sudah ada masuk. Oh, duluan S-Cross? Ya. Menarik sekali. Sip, thank you banget loh Mas Ricky udah nemenin kita lagi nih. Ini yang dibilang tadi emang unitnya cukup langka ya. Jadi kita nyari juga rada susah ya, dapat nih dari Mas Ricky untuk di-review. Kalau kalian pengen, langsung kontak aja Mas Ricky via nomor telepon ataupun Instagram tadi udah disebut. Oke. Thank you banget Mas. Nanti next kita review apa lagi nih? Oke. Kita bisa review yang Jimny, Baleno atau yang lainnya Om. Kok tahu sih yang kita belum pernah review? Ya nanti kita rilis saja. Oke deh Mas, siap. Sekarang kita lanjut bahas interiornya ya. Makasih Om. Thank you. Interior yang udah racing berbasis R3 Suzuki Sport kini tampil lebih berkelas berkat adanya jok kulit hitam dengan stitching merah serta rear view mirror yang sudah digital sehingga lebih futuristik. Nah, atau juga pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang lagi-lagi kualitas tuh kayak Indian steel gitu ya. Jadi udah cukup berat, jadi udah terasa lumayan berkualitas di kelasnya, yes. Nah, begitu guys interior dari si Suzuki R3 FF tahun 2021. Sebelum kita bedah fitur, desain dan lain-lain, kita juga mau ngingetin kalian kalau kita udah pernah bikin review lengkap dari all new R3. Iya, udah 2 kali pas launching di sini. Sekaligus sama test drive-nya juga udah gitu ya. Termasuk yang improvement waktu itu juga pernah di bagian bawah sini. Kayak gitu. Jadi sekarang gua akan hanya menjelaskan bedanya tuh apa aja sih. Karena kalau kalian pengen nonton lengkapnya, kalian bisa nonton video 2 yang ini gitu ya. Supaya gua nggak redundant. Dan juga sebelum kita masuk untuk benda yang lain, kita juga pengen ngingetin kalian kalau kalian belum subscribe ke channel kita, kenapa nggak kalian support kita dengan cara klik tombol like di bawah dan juga klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknats Auto Junkie. Nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan juga main-main ke Instagram kita di Laknats_AJ. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita kenalan dengan kuncinya dulu. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi udah kunci Suzuki modern ya, tentunya dia sudah keyless gitu. Bentuknya tuh kotak kayak gini, logo Suzuki. Dan di belakangnya ada 2 buah tombol, lock unlock, udah seperti itu aja. Nah di sini, kayak gue bilang dia sudah keyless go ya, alias sudah engine start stop button. Ada tombol di bagian kanan sebelah sini, dan karena ini manual, dia tuh kayak mobil Eropa. Kalau kalian pengen startup harus tahan clutch. Iya, jadi lumayan keren. So, kayak apa suaranya? Apakah ini R3 FF artinya fast furious gitu? Yuk kita put on the clutch, dan kita startup dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si R3FF ini walaupun namanya seolah Fast and Furious, tapi mesinnya masih sama aja. K15B 1500cc inline 4 DOHC dengan VVT. Tenaganya 103 HP dengan torsi 138 Nm yang demand ke transmisi 4-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 14 detik yang memang nggak kenceng, tapi ada juga yang 14, yaitu konsumsi BBM-nya kita dalam kota bisa mencapai 1:14. Cukup impresif. Alright, lanjut untuk bahas interior dari si Suzuki R3FF. Dan kalau dilihat dari build quality and materials, memang di sini masih full hard plastic layaknya LMPV gitu ya. Dan secara layout dashboard segala macam itu memang masih serupa banget dengan R3 Sport. Iya, karena kan R3FF ini memang basicnya adalah R3 Sport seperti itu. Jadi dia full black dari atas sampai bawah dengan wood panel yang warnanya tuh kayak dark wood kayak gini, yang lagi-lagi kesannya tuh lebih ke arah sporty gitu ya. Head unitnya udah cukup lengkap karena dia udah bisa Bluetooth teleponi, udah bisa USB, pengaturannya pun udah lengkap juga di sini, bisa radio, ada untuk mikrofon, kecerahan, tanggal, volume, jaringan dan lain-lain sudah lengkap banget. Kalau kita masuk ke mundur, dia sudah ada reversing kamera dengan guidance line. Walaupun ini nggak dynamic, tapi di kelasnya udah tergolong oke lah. Kita ke bawah masuk panel AC yang juga menurut gua di kelasnya masih salah satu yang cukup superior karena dia sudah digital, ada auto function dengan arah sembur yang bisa kepala, kepala kaki, kaki aja kaki, dan front defogger. Yes, Avanza Veloz. Patut malu melihat ini gitu ya. Ada front defogger dan balik ke kepala lagi. Juga lengkap dengan rear defogger di bagian sini. Dan bahkan ada heater. Iya, jadi ini satu-satunya di kelasnya ya. Yang lain tuh nggak ada LMPV yang ada heaternya. Jadi soal per AC-AC-an ini still best in class. Ke bawah open storage besar, ada 12 volt socket di sini, ada USB charger di sini, semua bisa langsung praktis. Termasuk di sini pun ada cup holder yang lagi-lagi di kelasnya juga cukup unggul karena dia ada AC-nya. Jadi minuman kalian akan tetap dingin. Interiornya sih gue suka. Bener-bener menurut gue ini R3 interiornya itu masih sangat up to date dan masih oke banget. Transmisi yang ditawarkan untuk varian FF ini itu juga sama. Jadi dia ada dua, ada matic dan ada manual, tergantung preferensi kalian gitu ya. Promonya pun tadi udah disebutin oleh Mas Ricky. Park brake masih manual, oke lah. Ini yang mungkin agak ketinggalan dibanding yang masa kini karena expander kan sudah elektrik dan Veloz pun sudah elektrik. Tapi kan Avanza masih manual, jadi ini masih bersaing banget, no problem di sana. Kemudian jok. Nah di sini juga merupakan improvement yang kalian dapat di varian FF karena joknya sudah full kukulitan dengan stitching merah di bagian samping-samping semua sini. Kemudian setir, R3 juga setirnya bisa mempertahankan setir yang gue suka karena cukup chunky desainnya. Masih ada kayak wood panel di sini, jadi ada unsur mewah. Pengaturan di sini dia bisa tilt, namun memang belum bisa teleskopik. Pada umurnya itu wajar karena kan LMPV baru bisa teleskopik tuh semenjak kayak expander gitu. Tapi secara overall dia button sudah lengkap. Sebelah kiri atas ini ada tombol untuk basic, track, volume, mode, dan mute. Di bawah sini ada tombol untuk Bluetooth teleponi yang langsung bisa di reach oleh tangan gitu ya. Jadi oke banget. Klaksonnya suara seperti ini. Kurang furious dan kurang fine. Harus kalian ganti lagi. Tapi speedometernya ini juga desainnya sangat dewasa. Iya, jadi dia backlit putih gitu ya. Kayak putih gading gitu. Kalian bisa cycle di sini. Memang dibanding XL7 ini belum sesuperior XL7. Tapi kalau ini diganti XL7 kan sebenarnya plug and play. Jadi kalian bisa ganti speedometer XL7 supaya kalian speedometernya jadi yang full digital gitu, digital display tengahnya, MID-nya nggak yang kalkulator kayak gini lagi. Seperti itu. Di bagian kanan ada engine start stop dan ada 3 buah button. Ada untuk nyalain matiin parking sensor, ada untuk matiin stability control, dan ada untuk DRL. In which DRL ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi hal yang sangat tidak annoying dan sangat menarik di interior CFF adalah turunnya teknologi XL7 ke mobil ini. Iya, di bagian atas sini. Nah, jadi sekarang dia sudah mengadopsi digital rear view mirror. Keren banget ya. Jadi kalau kita pencet tengahnya, ini bisa jadi kaca biasa gitu ya. Seperti pada umumnya, kalau kalian nggak suka, kalian bisa matiin. Tapi kalau kalian pengen, kalian tinggal pencet tombol di tengah sini, ini langsung nyala feed dari kamera belakangnya. Makanya belakang kan kameranya ada 2. Karena emang yang satu tuh buat reversing kamera ke sini, yang satu lagi buat feed ke
bagian digital rearview mirror ini. Dan di sini pun ada yang menarik, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi ini oke banget, best in class untuk rearview mirror ya, canggih gitu. Dan kalau kita nilai ke belakang, baris kedua dan ketiga, itu sebenarnya sama persis aja sama R3 yang biasa, yang GX ataupun yang Sport gitu ya. Jadi gue nggak akan bahas ke belakang sana. Kalau kalian pengen lihat gimana soal ruangan, soal fitur dan lain-lain, itu kalian bisa tonton di 2 video ini dulu. Bedanya semenjak improvement kan ada armrest yang waktu itu sempat hilang, tapi sekarang ada. Dan jok kukulitan ini yang merah-merah begini, itu udah hadir sampai ke baris ketiga sekalipun. Jadi 1, 2, 3 joknya sudah kukulitan semua. Termasuk juga bagasi yang gue akan nggak bahas di sini karena sama aja gitu kan. Mendingan sekarang kita langsung lanjut ke bagian annoying dan interesting yang kalian tunggu-tunggu. Let's go! Walaupun dia merupakan iterasi R3 paling sempurna, namun karena ubahnya nggak terlalu banyak, kesannya nggak niat dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Suzuki R3 Finest Form. Walaupun ini namanya Suzuki R3 FF gitu ya, tapi gak ada logo FF di mana-mana. Ini cuma ada R3 limited aja kayak gini, yang orang mungkin akan bingung ini limited itu edisi apa, apakah edisi FF, edisi AA, BB, CC gitu kan. DRL tuh di mana-mana kalau kalian nyalain lampu senja pasti dia akan meredup untuk supaya malam-malam gak glare banget gitu kan. Tapi berhubung ini pasangan dan pakai tombol, kalau gue nyalain lampu kecil, lampu besar sekalipun, DRL itu nggak meredup. Jadi sama intensitasnya dengan pas kalian lagi pakai siang-siang. Otomatis kalau lagi malam ada orang pakai ini dan DRL nyala, itu terang banget. Terangnya tuh kayak overglaring gitu. Dulu pas pertama kali all new R3 keluar sketsanya, itu tuh dia LED bar tuh nyambung dari atas all the way sampai ke bagian tengah sebelah sini gitu ya. Disayangkan di versi produksi dia hanya mentok sampai di sini aja. Dan sekarang dia kan ada kayak red chrome bar yang nyebrang di sini gitu. Bayangin kalau lampunya itu disambung ke sini terus nyebrang. Pasti pantatnya tuh bakal jadi jauh lebih keren dan lebih futuristik. Ini agak missed opportunity itu. Coba ini dibikin nyala. Namun tentu saja karena populasinya nggak banyak, hanya 125 unit, pastinya eksklusif dan banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki R3 Final Form. Tadi kan gue udah bilang kalau si R3 FF ini punya teknologinya XL7 berupa digital rear view mirror. Iya, selain kualitasnya ini oke banget karena dia terang ya, di belakang tuh pada gelap, ini terang gitu. Ini juga tri-function. Iya, jadi fungsinya itu ada 3. Pertama, untuk nyorot ke belakang via kamera di luar gitu ya. Kedua, kalau kalian pencet sini, bisa gantian nyorot bagian depan. Jadi kayak bisa jadi itu, ada kameranya juga di bagian sini. Bisa buat nyorot ke depan juga. Sekaligus ini tuh recording loh. Iya, jadi dia bisa function sebagai DVR alias dashcam ke depan dan ke belakang. Jadi kalau kalian udah pakai mobil ini, nggak perlu beli dashcam aftermarket lagi, udah included di sini. Really smart. Aksen red striping di mobil ini ternyata tuh nggak sebatas hanya ada di body kitnya doang. Tadi kan gue udah bilang di diffuser belakang ada, di side skirt sini ada, dan di front splitter ada. Ternyata ada satu aksen merah lagi yang agak hidden, yaitu di bagian spion sebelah sini. Dan ini aksen merahnya tuh kayak racing stripe gitu ya, karena dia putus-putus di sini. Dan ini merupakan detail kecil yang mungkin nggak akan dinotis orang, tapi tetap ditaruh di sini oleh Suzuki. Ini nice attention to detail, ini gue suka. Tadi kan udah dibilang oleh Mas Ricky juga ya, kalau mobil ini itu limited stock alias limited edition alias sangat terbatas. Satu Indonesia cuman ada 125 unit, tapi ternyata 125 unit itu untuk 2 transmisi. Iya, jadi 125 untuk manual dan 125 untuk automatic gitu. Jadi kalau kalian pengen beli manual automatic, itu jumlahnya sama-sama limited dan sama-sama 125. Don't miss it. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny impression si Suzuki R3 FF tahun 2021. Menurut kita, R3 itu dari awal memang sudah merupakan salah satu LMPV yang sangat baik di kelasnya gitu ya. Jadi walaupun ini merupakan sebuah kayak tambahan aksesoris doang gitu, tapi dia masih sangat bisa banget bersaing dengan PV kekinian yang kemarin baru aja meluncur di Gias 2021. Mulai dari build quality, finishing, desain, sampai powertrain, ini tuh masih oke banget gitu ya. Dia terkenal irit, tenaganya juga oke. Nyari review FF,
ini tuh agak susah. Dan kita pengen kasih special thank you dari shoutout ke Mas Wisnu dan Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono yang udah izin kita untuk ngulasi Suzuki R3 FF ini di belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen tanya-tanya, pengen test drive, pengen tanya promo, pengen nego diskon dan lain-lain, kalian bisa langsung kontak Mas Ricky di nomornya ada di bagian bawah sini, ataupun Instagramnya ada di bagian sebelah sini. Atau kalian bisa check out description box di bawah karena kita udah cantumin semuanya di sana gitu ya. Thank you banget Mas Ricky dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Soto Jangki. Kepo juga ke sosial media kami untuk Instagram kami Laknas2C sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang kita lakukan yang susah dicari kayak gini gitu ya. Dan tentunya jokes-jokes harian pastinya akan menghibur kalian semua. Sekian aja untuk si Suzuki R3 FF atau final form atau finest form yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.